Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep cara pembuatan puding hantaran ya, dari bahan yang sederhana dan juga simple, tapi bisa menghasilkan puding yang sangat cantik. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Pertama aku akan buat untuk puding susu Oreo-nya, jadi ada 500 ml susu UHT. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan gula pasir ya, sebanyak 60 gram gula pasir. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan bubuk agar-agar dan 1 sendok teh bubuk jelly, pilih yang tanpa warna. Kemudian masak hingga mendidih, jangan lupa untuk sering diaduk dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, setelah mendidih kemudian matikan untuk api kompornya. Lalu di sini untuk membuat motif polka aku akan siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm yang udah dibasahi dengan menggunakan air matang ya. Masukkan puding susu kurang lebih sebanyak 4 sendok sayur lalu biarkan hingga mengeras. Nah, untuk sisa daripada puding putih ini akan aku tuang ke dalam loyang yang berukuran 1200 ml air. Ini juga udah aku basahi dengan menggunakan air matang. Kemudian siapkan 6 keping Oreo, potong kasar aja. Ambil terlebih dahulu untuk puding susu, masukkan kurang lebih 3 sendok sayur, lalu masukkan Oreo potong atau Oreo yang dipotong-potong kasar. Kemudian biarkan hingga setengah kaku. Setelah setengah kaku, masukkan kembali untuk puding susu di atasnya. Kenapa ditunggu setengah kaku? Supaya Oreonya itu tidak mengumpul hanya di satu sisi bagian aja. Kadang kalau kita masukkan sekaligus itu nanti akan mengapung ya untuk Oreonya. Jadi nanti saat dipotong pudingnya itu Oreonya tidak akan menyebar. Nah, lakukan hingga habis ya. Jadi tunggu setengah kaku baru Oreonya dimasukkan, begitu seterusnya. Nah, kalau sudah masuk semuanya untuk puding susu ke loyang, kemudian biarkan hingga mengeras. Setelah mengeras kemudian keluarkan dari loyangnya untuk pudingnya ini. Nah, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lalu aku akan keluarkan juga puding yang ada di loyang 20 x 20 cm ini. Kemudian akan aku bentuk atau akan aku buat motif bulat-bulat atau nanti untuk memberikan motif polka ya di bagian pudingnya. Nah, ini untuk membuat bulatannya gunakan aja mulut botol ya, mulut botol minuman juga bisa. Nah, kemudian aku gunakan lagi untuk loyang yang berukuran 1200 ml air. Kemudian akan aku masukkan terlebih dahulu untuk potongan puding bulat di bagian dasarnya seperti ini. Karena loyang aku itu dindingnya itu motif, jadi motif polkanya ini tidak bisa aku tempelkan di dinding loyang ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan motif yang ada di pinggir loyang, itu gunakan loyang yang tanpa motif seperti punya saya. Karena aku nggak ada di rumah, jadi aku menggunakan loyang yang seadanya aja. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini, kemudian aku akan siapkan untuk puding coklat. Jadi ada 800 ml susu UHT, juga 1 sendok makan bubuk coklat. Ini akan aku tambahkan dengan sedikit susu UHT, kemudian aduk dan saring, yang tujuannya supaya coklatnya itu tidak bergumpal. Nah, saring, kemudian kalau sudah disaring seperti ini, lalu akan aku tambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Tambahkan 120 gram gula pasir,
Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan bubuk jeli serta 1 bungkus bubuk agar-agar, semuanya pilih yang tanpa warna. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk. Nah, jika sudah, kemudian akan aku tuang ke dalam loyang yang ada puding polkanya tadi. Sedikit aja terlebih dahulu, ini untuk mengikat ya polka-polka putih itu supaya tidak naik ke atas, lalu biarkan hingga setengah kaku. Setelah setengah kaku, kemudian akan aku tuang puding coklat kurang lebih 6 sendok sayur ya. Masukkan aja. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah akan aku masukkan untuk puding Oreo susunya, langsung dimasukkan ke bagian dalamnya aja. Lalu tuang semuanya sisa puding coklat ke dalam loyang hingga loyang penuh. Kemudian biarkan hingga dingin ya, bisa disimpan di suhu ruangan ataupun kulkas kurang lebih selama 1-2 jam. Nah, setelah mengeras, aku akan keluarkan dari cetakannya. Kalau sudah dibasahi terlebih dahulu cetakannya dengan menggunakan air matang, itu gampang ya keluarnya untuk pudingnya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan puding ini bisa banget ya untuk hantaran di akhir tahun ataupun juga bisa untuk ide jualan. Nah, puding ini juga cantik kalau dipotong karena akan terlihat bagian dalamnya. Ini akan aku potong ya supaya kalian bisa lihat seperti apa tampilan di bagian dalam puding. Oke, seperti ini tampilannya, sangat cantik. Dan ini kalau di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari ya. Kalau di kulkas bisa bertahan sampai 1 minggu. Untuk harga jualnya silakan aja tentukan sendiri berapa budget yang kalian keluarkan, kemudian hitung harga jualnya. Oke, ini aku akan mencoba satu ya, dan ini menyatu sempurna, perlapisannya tidak ada yang lepas-lepas. Jadi tipsnya saat menuang puding, pastikan puding bawahnya itu setengah kaku, lalu puding yang akan dituang itu dalam keadaan benar-benar panas supaya bisa menempel lapisan satu dengan yang lainnya. Oke, ini rasanya enak banget, kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan puding hantaran ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.